Bapak Ibu, orang tua murid dan wali murid yang saya hormati. Saya sangat mengapresiasi sekali setinggi-tingginya kepada Ibu itu sebagai mitra. Jadi banyak hal yang harus kita bicarakan sebenarnya. Tapi di kesempatan saat hari ini, karena kebetulan ada momen pergantian kepala sekolah, jadi kami baru di sini. Saya sudah mengajar di SMA PGRI ini dari tahun 2000, sudah 24 tahun lebih. Biasanya saya mengampu mata pelajaran bahasa Inggris. Makanya anak-anak suka manggil saya MPP. Nama lengkap. Jadi kamu share mereka itu. Setelah senang melatihnya di Kakak Indonesia Raya Jerman, kemudian baru masuk. Makanya ada dikasih kata opsi 7 lewat poin pelanggaran yang sedang dibagikan oleh anak Indonesia. Ibu bisa baca. Ada poin-poin dengan angkanya. Mudah-mudahan mereka bertanggung jawab dengan pilihannya. Kemudian selanjutnya itu adalah mengumpulkan handphone ketika siswa selama di sekolah. Bapak Ibu setuju nggak handphone anak-anak kami kumpulkan? Alhamdulillah. Karena kemarin ketika terima rapor juga saya sebagai wali kelas itu masalah ekskulnya. Jadi kita kedatangan pelatih yang mumpuni juga di sekolah kita ini. Makanya karena itu di sini itu ada hubungannya dengan pembiayaan Bapak Ibu. Jadi masalah sekolah kita ini kosong gitu. Kami tanggal 20 gajian. Nah, jadi itu yang menjadi masalah kami ini wali stakeholder yang tim-tim sekarang ini dan wali kelas juga. Itu salah satunya bisa dilaksanakan program-program untuk siswa kita ini. Nah, jadi yang kami pihak sekolah memang mengharapkan kerjasama. Paling lamanya tanggal 15 DMM. Tanggal 15. Kalau kita ada tunggakan, dicicil Bapak Ibu. Itu kan saya ada siswa kami laki-laki, itu orang tuanya jualan es keliling, itu tidak pernah menunggak SPP. Ditawarkan beasiswa pun bapaknya nggak mau. Apa-apa yang saya insya Allah dulu. Nah, itu. Jadi kalau saya berpikir ini masalah prioritas aja. Sekolah dia diantar, kita pakai yang lainnya, kami juga mohon maaf kalau ada saya yang salah. Itu aja Bapak Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih. Ya, Ibu silakan dinikmati kue kotak yang ada di depannya. Silakan Bapak Ibu semuanya. Mungkin ada perkataan saya yang salah, saya mohon maaf. Mungkin saya walinya dari kelas 10 Cobi Ganandos. Semalam terus terang, memang saya juga ada kesalahan, nanti saya lupa memberitahu anak saya baru pulang dari dan jadi semalam karena saya yang langsung dulu sekolah lah gitu, walaupun terlambat karena bagi saya pendidikan juga berarti walaupun terlambat gitu kan, karena bagi saya tidak ada kata terlambat untuk pendidikan gitu lah. Jadi hal kecil itu mungkin masalah kecil kan saya agak apa gitu Bu, tapi anak saya dipulangkan. Nah, itu saya merasa berat hati gitu Bu. Kalau dulu memang anak saya mengatakan memang anak saya sih memang tapi tidak dipulangkan, diberi hukuman. Apakah juga sudah poin ya Bu ya? Apakah seperti itu belum tidak bisa dilakukan lagi Bu? Karena saya mengingat juga Bu, mungkin saya tidak tahu, saya dari anak saya ada beberapa anak-anak juga Bu, semakin dipulangkan semakin senang dia Bu, makin berkeluyuran dia, gitu Bu. Kalau dari situ kan makin apa gitu. Iya, kalau dia terlambat dan memang saya usahakan supaya dia tidak terlambat gitu. Terima kasih. Dan seluruh kami di sekolah, saya dulu tamatan dari sini Bu, dari SMA PGRI. Jadi kembali lagi ya ke saya. Cuman dulu kan umatnya kita disuruh bersihkan WC, nyapu, bersih dulu ya Bu ya, zaman dulu. Baru masih zamannya Pak, saya dari SMP Pak Wasri.
sih. Tapi nanti kata anak saya, pintar-pintar anak saya ini lah bukan saya nggak marah gitu kan. Atau ada buku yang mau dibeli biar dibeli. Saya bilang gitu Bu, supaya ada menambah wawasannya. Jadi saya pengennya ya, kalau bisa sih dipinjami buku lah Bu. Biar ada 2 bulan bisa belajarin dan sesuai dengan yang diajarkan. Itu saja Bu. Terima kasih. Dari walinya Coki. Terima kasih atas masukannya dan ini Bu, Ananda, ini kita sama tahu aja ya Bu ya bahwa memang Coki itu emang udah langganan ya Bu ya, langganan gitu. Jadi kemudian Coki itu Bu, anak kita itu tidak ada yang maaf kata, tidak ada yang belum. Hanya mereka itu belum tahu mau memaksimalkan kemana gitu. Jadi seperti anak kita Coki itu dia nggak bisa diam Bu, ya kan Bu. Memang kami masih menelusuri nanti dia ini bagusnya kemana pelan-pelan anak kami. Jadi kemarin kenapa dia dipulangkan? Karena dia itu Bu, nanti dia kita kan selalu udah mulai pembelajaran aktif. Jadi nanti dia ke sana, ke kelas ini, ke sini. Takutnya mengganggu proses pembelajaran. Karena emang anak-anak kita kan sudah tidak pakai handphone lagi. Jadi fokus mereka dengan kawannya yang memanggil atau ngajak main itu sangat besar kalau handphone sudah kita tahan gitu kan selama pembelajaran. Jadi memang kemarin itu biar anak-anaknya itu tidak mengajak teman yang lain gitu Bu, karena kita sudah mulai pembelajaran aktif untuk Coki. Dan nanti itu hanya semalam aja, karena kan kita akan mulai memperlakukan KUM ini di pekan depan. Mulai hari Senin itu udah ini Bu, udah berlaku ya Bapak Ibu. Jadi memang kalau misalnya Ananda kita terlambat itu tidak dipulangkan seperti itu. Dan seperti yang saya bilang tadi, mohon diantarkan atau walinya datang untuk mengantarkan dan melapor ke meja piket agar siswa itu bisa masuk dan mengikuti pelajaran selanjutnya. Seperti itu Ibu. Bagaimana Ibu? Juga gitu Bu, di dalam grup kelas Ibu. Ya, yang masalah yang pertama itu saya tegaskan lagi. Nah, kita juga perlu menimbulkan tanggung jawab kepada anak, karena ketika terima rapor sudah dikasih tahu masuk tanggal 6 ya Nak, jangan nambah liburan. Kita udah juga bilang itu. Kemudian ditegaskan lagi. Nah, makanya Bu, kami pengen anak itu diantar orang tua supaya kami tahu, karena ada yang nggak datang itu rupanya karena ada hal-hal urgent yang tiba-tiba mendadak terjadi. Makanya ketika orang tua sudah datang kami jelaskan, nah kita juga pihak sekolah paham. Artinya begini Bu, anak kita sekarang ini kadang-kadang takut diomeli, dia bohong. Makanya saya bilang, kalian lebih takut lagi diomeli daripada bohong. Bohong itu pelajarannya apa Nak? Dosa katanya. Kalau diomeli guru, ya paling sebentar diomelin, udah paham dia udah selesai, ya. Nah jadi kami paham tuh. Dan juga ibu yang bilang kalau dipulangkan mereka senang, emang benar. Ya. Jadi insya Allah kedepannya itu memang tidak dipulangkan. Kalau mereka udah terlambat pun masuk, ya tapi piket nanti akan menelpon orang tua, nah supaya orang tua datang. Ada orang tua yang kaget Bu, terlambat anaknya, udah 6:30 dari rumah Bu, udah jam 6 lewat dari rumah sampai sini terlambat. Banyak kedai di depan itu mereka nongkrong di situ dulu. Kadang-kadang kami pakai motor itu serbu ke kedai-kedai itu dulu. Mereka duduk-duduk dulu di kedai yang baru anak laki-laki. Anak perempuan penyakit itu jemput teman dulu. Nah, teman tinggal di mana dijemput. Maka anak kita juga jemput. Karena sekarang memang sangat banyak gangguan-gangguan yang enggak nyata, ini bukan di depan mata, tapi sekarang di dunia maya pun ada yang mengganggu anak kita. Nah, makanya salah satu caranya itu yaitu meminimalisir penggunaan handphone tadi, supaya anak kita itu terproteksi. Nah, sayang mereka, ya. Nah, kemudian yang dari Mama Taufi tadi ya, masalah buku pelajaran. Sebenarnya di pustaka kita itu buku pelajarannya lengkap, Bu. Tapi yang kelas 10 bilang kurikulum Merdeka ya Bu Melata. Nah, kurikulum Merdeka itu mungkin yang masih tidak cukup dikirim ke sekolah. Jadi ada yang dapat 1, 2, 1, 3 belum bisa kami pinjamkan. Tapi kadang-kadang penyakit siswa ini bukunya bukan dibawa ke sekolah, tapi ditaruh di laci. Nah, itu bisa
lacinya penuh, selalu diingatkan bahwa bukunya bilang, nah, memang meja dia belajarnya itu di handphonenya, di rumah tidak bisa lihat, tapi cuma untuk lihat pembelajaran. Insya Allah ke depannya kalau masalah buku belajar itu bisa terpenuhi semua kebutuhan buku anak-anak. Ya kalau punya kelas 12 buku aman Bu, di pustaka ada semua. Jadi itu terima kasih ya Bu ya. Terlalu sering gitu ya, terlalu sering di semester lalu itu memang ia harus buka WC lagi. Nah mereka nggak mau lah. Nah itulah kamu terlambat, kesering. Berarti Bapak ini boleh konsultasi ke kami juga, mungkin itu udah ada yang kelewatan, tapi tetap bakal dikomunikasikan. Pokoknya dari sini ke depan, komunikasi orang tua dengan guru itu harus lancar Bapak Ibu. Ini anak kita sama-sama. Oke, tanggung jawab pendidikannya, tanggung jawab pendidik itu kan di orang tua, ya Bu ya. Nah, tapi kami pihak sekolah membantu. Makanya itu Pak semua harus tahu, Ibu Bapak harus tahu gimana progres Ananda kita, supaya kita bisa saling mempertanggungjawabkan tugas mulia yang diberikan oleh anak ini. Nah, itu kalau menurut saya ya Bu. Terima kasih banyak. Nah, kalau ada yang lain gitu untuk sesi berikutnya.